Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah Li Ping pucat, tubuhnya gemetar, dan dia terlihat sangat lemah. Sudah dua hari, dia dipaksa oleh Lu Yunxiong untuk berdiri di halaman tanpa makanan atau minuman, dan dia harus menahan terik matahari. Li Ping hanyalah orang biasa, dia tidak berlatih seni bela diri, dan dia tidak bisa melindungi dirinya dengan energi sejati. Dia sudah sangat lemah saat ini, dan dia bisa pingsan kapan saja. Lu Yunxiong, menyerah saja, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Li Ping memarahi. Jalang, apa gunanya bertahan? Suamimu sudah mati, dan sekarang, bajingan kecil Lu Ming juga mati melawanku. Aku ingin kalian semua mati. Lu Yunxiong memarahi. Kamu berbicara omong kosong, anakku Lu Ming tidak akan pernah mati. Teriak Li Ping. Apakah dia tidak akan mati? Jangan membohongi dirimu sendiri, dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Kamu tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Lu Yunxiong mencibir lagi dan lagi, memukul Li Ping dengan sepenuh hati. Minger, tubuh Li Ping bergetar, air mata menggenang di matanya. Meskipun dia tidak mengakuinya di mulutnya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Lu Ming mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Sekte Pedang Xuan Yuan mengirim seseorang untuk mengumumkannya, bagaimana mungkin itu salah? Dia putus asa. Lu Yunxiong, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut dihukum oleh petinggi Sekte Pedang Xuan Yuan? Seorang tetua inti berteriak dengan marah. Haha, hukuman. Ketika Lu Ming masih hidup, dia memang jenius yang tiada taraf. Dia digunakan kembali oleh Sekte Pedang Xuan Yuan, tapi sekarang dia sudah mati. Siapa yang akan menghukumku karena menjadi orang mati adalah anggota keluarga Duanmu, dan pejabat senior dari Sekte Pedang Xuan Yuan. Bagaimana mereka bisa menghukum anggota keluarga Duanmu? Ini konyol. Lu Yunxiong tertawa terbahak-bahak. Beberapa pria besar lainnya dari keluarga Duanmu juga tertawa panjang dan keras, sangat bangga. Sayang sekali bajingan kecil Lu Ming sudah mati. Jika tidak, aku akan membunuh ibunya di depannya, dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Ning Kong berkata dengan nada yang sangat dingin. Bah, pria tak tahu malu, seperti ayah seperti anak laki-laki, mirip denganmu, tidak heran anakmu mati di tangan Minger. Li Ping memelototi Ning Kong dengan marah, dan berkata dengan nada menghina. Mencari kematian. Ning Kong sangat marah, dan berkata kepada Lu Yunxiong, Kakak Lu, saya tidak berpikir kita harus menunggu lebih lama lagi. Biarkan saya bertindak sekarang dan siksa Jalang ini. Saya ingin dia bertahan hidup atau mati. Ketika saatnya tiba, kondisi apa yang kamu miliki, dia masih tidak setuju dengan jujur. Lu Yunxiong, ayo lakukan dengan cara ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Orang tua dari keluarga Duanmu duduk di kursi Grandmaster membuka matanya dan berkata, Oke, ayo lakukan seperti ini. Aku serahkan orang ini pada saudara Ning. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gunakan cara apapun yang kamu bisa. Lu Yunxiong menyeringai muram. Lu Yunxiong, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih manusia bagi orang-orang dari keluarga Lu? Seorang tetua inti dari keluarga Lu meraung dengan marah. Menabrak. Tiba-tiba, Ning Kong bergerak dan menamparkan sesepuh inti dengan telapak tangan. Ning Kong adalah yang terkuat dari tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat, sesepuh inti dari keluarga Lu. Bagaimana dia bisa melawan? Tubuhnya ditusuk oleh kekuatan telapak tangan yang agung, dan dia terbang keluar tanpa bernapas. Beberapa orang tua mengoceh di sini, mencari kematian. Ning Kong berkata dengan dingin. Kamu akan mati dengan buruk, Lu Yunxiong, kamu akan menderita pembalasan. Tiga tetua inti lainnya berteriak satu demi satu. Sekarang, dari 7 tetua inti keluarga Lu, hanya tersisa 3, dan yang lainnya dibunuh oleh keluarga Duanmu 2 hari lalu. Diam,
Teman-teman lama, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu, ambil tindakan dan bunuh mereka untukku. Lu Yunxiong melambaikan tangannya. Bang, bang, lebih jauh lagi, beberapa pria besar dari keluarga Duanmu menghunus pedang mereka dari sarungnya dan hendak menyerang. Pada saat ini, seorang pria besar berlumuran darah berlari dengan terhuyung-huyung. Ini tidak baik, itu tidak baik. Teriak pria besar itu. Apa yang terjadi? Ekspresi Lu Yunxiong berubah. Lu Ming, ini Lu Ming, pria besar itu berseru. Begitu ucapan ini keluar, penonton terkejut. Apa Lu Ming? Lu Ming sudah mati, kata Lu Yunxiong. Tidak, dia tidak mati, dia masuk. Pria besar itu berteriak, matanya berkilat ketakutan. Apa? Lu Yunxiong dan yang lainnya terkejut. Adapun Li Ping, tiga tetua inti tercengang sesaat, dan kemudian menjadi gembira. Minger belum mati. Minger belum mati. Li Ping bergumam pada dirinya sendiri, menangis kegirangan, air mata terus mengalir, dan dia gemetar karena kegembiraan. Haha, Tuan Muda belum mati, jadi aku tahu itu, bagaimana mungkin Tuan Muda mati? Tetua inti keluarga Lu tertawa. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Lu Yunxiong meraung marah. Tidak ada yang mustahil. Teriakan dingin datang dari langit, dan sesosok muda, dengan kaki di atas kehampaan dan tubuhnya seringan apapun, melayang masuk seperti ini. Lu Ming, ini Lu Ming. Ini benar-benar dia benar-benar belum mati. Terdengar seruan dari lapangan. Haha, ini benar-benar Tuan Muda. Tiga tetua inti tertawa. Minger, Li Ping sangat bersemangat. Lu Ming, ini benar-benar dia. Lu Yunxiong dan Ning Kong meraung kaget. Lu Ming tidak melihat yang lain, dia terus-menerus menginjak kakinya, sosoknya seperti angin, dan mendarat di depan Li Ping. Melihat wajah Li Ping yang pucat dan lemah, jantung Lu Ming berdebar kencang, matanya memerah, dan dia berkata, "Ibu, anak ini terlambat, dan aku membuatmu menderita," ucap Lu Ming. Minger, apakah ini benar-benar kamu? Pikir ibu aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Li Ping menyentuh wajah Lu Ming, air mata mengalir di wajahnya. Awalnya, dia benar-benar mengira Lu Ming sudah mati, dan dia putus asa, tetapi sekarang Lu Ming berdiri di depannya hidup-hidup, kegembiraannya tak terlukiskan, dan dia sepertinya telah banyak pulih. "Ibu, ambil obat mujarab ini." Lu Ming mengeluarkan obat mujarab yang dapat menyehatkan darah dan memberi makan Qi, dan meminta Li Ping untuk mengambilnya. Li Ping mengambil ramuan itu, tetapi sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata, "Minger, cepat pergi, jangan khawatirkan ibumu, pergi, kamu mau pergi." Ini konyol. Suara Lu Yunxiong terdengar dingin. Pada saat ini, Lu Ming berbalik perlahan, wajahnya acuh tak acuh, matanya sangat dingin, matanya menyapu Lu Yunxiong, Ning Kong, dan anggota lain dari keluarga Duanmu, dan suara dingin keluar, "Kalian semua akan mati." Niat membunuh Lu Ming sangat kuat, dia tidak pernah memiliki niat membunuh yang begitu kuat pada seseorang. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu akan membunuhnya. Bagi Lu Ming, anggota keluarga adalah punggungnya. Haha, Lu Ming, konyol bahwa kamu masih ingin membunuh kami. Lu Yunxiong tertawa. Bunuh, Lu Ming harus membunuhnya, dan berpura-pura bahwa dia tidak muncul hari ini dan mati di reruntuhan Donyi. Pria tua yang duduk di kursi Grandmaster bangkit dan berkata dengan dingin. Jika Lu Ming kembali ke Sekte Pedang Xuanyuan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Mari kita ambil tindakan hari ini dan bunuh Lu Ming. Seolah-olah Lu Ming tidak muncul dan mati di reruntuhan suku Donyi dengan cara ini, selama pejabat senior Sekte Pedang Xuanyuan tidak mengirim seseorang ke selidiki, mereka tidak akan tahu. Lu Ming, benar kamu tidak mati. Hari ini, aku akan membunuh kerabat terdekatmu di depanmu, sehingga kamu bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai, haha. Ning Kong tertawa. Lu Ming, kamu sangat bodoh. Jika aku jadi kamu, aku akan langsung kembali ke Sekte Pedang Xuanyuan, namun berani muncul di sini di atas kapal. Kamu mencari kematian. Lu Yunxiong tertawa tanpa henti.